Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najava dari kelas MJ 604, NIM 220202010100100. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS studi kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis 5 aspek kelayakan bisnis agripro dan resiko potensial. Yang pertama, nomor 1, aspek pasar. Itu peluangnya permintaan tinggi untuk produk pertanian segar, lokal, dan ekspor. Ada meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk langsung dari petani, lalu pasar ekspor, misal hortikultura, sangat luas. Resikonya volatilitas harga pasar yang dipengaruhi cuaca dan musim panen, ketergantungan pada edukasi digital petani atau adopsi teknologi, perubahan preferensi konsumen. Nomor 2, aspek teknis, peluangnya platform digital bisa meningkatkan efisiensi rantai pasok, pemanfaatan analitik data untuk prediksi harga dan stok, resikonya biaya tinggi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, kesulitan integrasi logistik dengan berbagai daerah, kualitas konektivitas internet ke daerah, akses dan keterampilan. Ketiga, aspek hukum. Peluangnya dukungan pemerintah terhadap digitalisasi sektor pertanian, potensi insentif fiskal untuk startup agritech, resikonya perubahan regulasi ekspor hasil tani yang cepat dan tidak pasti, kewajiban sertifikasi produk ekspor, karantina, organik, dan sebagainya, resiko kepatuhan data dan perlindungan privasi pengguna UU PDP. Lalu selanjutnya aspek manajerial. Peluangnya tim muda dengan latar belakang teknologi dan agribisnis, potensi kemitraan dengan koperasi, NGO, dan pemerintah, resikonya keterbatasan pengalaman manajerial di sektor pertanian, ketergantungan pada pihak ketiga seperti koperasi petani, lalu skalabilitas tim operasional. Yang kelima, aspek finansial, peluangnya potensi mendapatkan dari komisi transaksi dan langganan B2B. Efisiensi rantai pasok, margin keuntungan yang lebih baik, resikonya biaya akuisisi pengguna tinggi, pendapatan tidak stabil di awal, tergantung musim panen dan edukasi, sulit memperoleh pendanaan tahap lanjut bila traction lambat. Lalu selanjutnya ada proyek arus kas 5 tahun dalam juta atau rupiah. Asumsi awal biaya pengembangan aplikasi tahun ke-0 sekitar 500 juta. Biaya akuisisi pengguna 30.000 per user, target penggunaan awal 5.000 per user naik 50% per tahun, biaya operasional tahunan 300 juta naik 15% per tahun, pendapatan per user per bulan 15.000, komisi transaksi, pendapatan pertumbuhan sesuai jumlah user. Berikut tabel di bawah. Tahun pertama, user aktif 5.000, pendapatan 900, biaya operasional 300, laba bersih 600. Tahun kedua, user aktif 7.500, pendapatan 1.350, biaya operasional 345, laba bersih 1.005. Tahun ketiga, user aktif 11.250, pendapatan 2.025, biaya operasional 397, laba bersih 1.628. Tahun keempat, user aktifnya 16.875, pendapatan 3.038, biaya operasionalnya 456, laba bersih 2.582. Tahun kelima, user aktif 25.313, pendapatan 4.557, biaya operasional 525, laba bersih 4.032. Catatan tidak termasuk pajak dan depresiasi, pengeluaran awal 0 tahun ke-0, 500 juta untuk pengembangan dan 150 juta akuisisi user awal. Selanjutnya, indikator kelayakan finansial. Asumsi pertama, investasi awal 650 juta, discount rate 12% per tahun, perhitungan ada NPV, net present value, atau sekitar 4,88 miliar, itu positif atau proyeknya layak. IRR, internal rate of return, 79% atau sangat tinggi. Payback period sekitar 1,5 tahun. Profitability index, PI, 8,5 sangat baik atau layak. Lalu selanjutnya implikasi. Secara finansial, proyek ini sangat menjanjikan dengan arus kas positif dan balik modal cepat selama asumsi pertumbuhan user tercapai. Lalu evaluasi tantangan jangka panjang. 1. Teknologi mudah ditiru. Risiko kompetitor besar bisa masuk dengan dana dan jaringan lebih kuat. Solusi fokus pada keunggulan layanan lokal dan personalisasi investasi di algoritma prediksi harga dan analitik data petani. Kedua, ketergantungan pada koperasi tani. Resikonya jika koperasi tidak kooperatif atau tidak profesional. Solusinya diversifikasi sumber petani, langsung kelompok tani swadaya. Buat sistem insentif berbasis performa untuk mitra petani. 3. Perubahan regulasi ekspor. Resiko ekspor dibatasi, potensi pasar turun drastis. Solusinya memperkuat pasar domestik B2B dengan hotel, restoran, catering. Perluas layanan ke sayur lokal untuk konsumen di kota besar. Terakhir, rekomendasi strategis.
inovasi model bisnis, tambahan fitur langganan bulanan untuk sayur dan fruit box, integrasi dengan e-wallet dan sistem reward loyalitas, disediakan fitur proyeksi hasil panen bagi petani. Manajemen resiko, buat tim khusus regulasi dan ekspor-impor, diverifikasi pendapatan, data analitik komoditas untuk perusahaan besar, bangun infrastruktur data pertanian dengan mitra kampus atau BPPT. Kesimpulannya, AgriPro layak secara bisnis dan finansial, namun harus disertai strategi mitigasi resiko sektor pertanian yang tinggi. Keberhasilan sangat bergantung pada eksekusi, teknologi, kemitraan lokal, dan respon terhadap dinamika regulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.